Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Binga Kristiana. Saat ini saya akan memandu acara pada talk show pada pagi hari ini, dan di sini saya akan menjadi host kita pada hari ini. Dan di sini di sebelah saya ada Sela Nuritasari sebagai narasumber kita pada pagi hari ini. Dia adalah rekan satu kelas sama saya, satu kampus. Iya betul, dan dia mengambil jurusan hukum di Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Langsung saja kita sambut narasumber kita, Sela Nuritasari. Hai, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Nuritasari. Saya dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Kita itu rekan satu kampus ya. Iya betul, satu kampus. Dan kita juga satu maksudnya pergerakan juga gitu. Iya, benar. Nah, di sini kita langsung saja mempersingkat waktu. Jadi kita akan mengambil tema nih Mbak Sela, anak muda paham pemilu. Nah, mengenai anak muda, kadang kan anak muda zaman sekarang itu acuh banget nih yang namanya dengan kata lain adanya pemilu. Iya, Mereka tuh nggak mendalami, cuma menjadi provokator kebanyakan. Nah, Iya. di sini kita akan mengulas nih bagaimana pemilu dan sebagainya, dan kita akan mendalami hal tersebut. Iya. Nah, di sini saya langsung saja bertanya sama Mbak Sela, sebenarnya pemilu itu apa sih Mbak Sela? Kalau dalam masyarakat umum nih ya, kebanyakan masyarakat umum menilai pemilu itu pemilihan umum. Yang memilih pemimpin, calon pemimpin kita, itu kan masyarakat umum yang pahami. Tapi kalau dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, pemilu itu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat. Yang dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kalau dalam pemilu itu kita memilih DPR, DPD, DPRD, dan juga presiden, wakil presiden. Kalau dalam pemilu seperti itu, Kak. Iya, betul. Nah, ketika kita melihat lebih dalam lagi, apa aja sih yang menjadi kunci sukses nih Mbak Sela, atau yang menjadi elemen dasar adanya pemilu? Sebelumnya saya jelaskan dulu ya tadi ya. Iya. Kebanyakan orang kan menilai pemilu itu semuanya ya. Iya. Padahal pemilu kan cuma memilih DPR, DPD, DPRD, dan juga presiden, wakil presiden. Ada juga nih teman-teman yang namanya pemilihan. Pemilihan itu adalah kita itu memilih kepala daerah, misalnya wali kota, bupati, gubernur, itu ada undang-undangnya tersendiri, nggak jadi satu dengan undang-undang pemilu. Itu ada undang-undang terbarunya itu nomor 16 tahun Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 itu tentang pilkada. Iya, pilkada. Nah, itu pemilu dan pilkada ini berbeda ya tentunya. Tapi mereka punya asas yang sama, yang biasa kita sebut dengan uberjurdil, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Itu yang sebenarnya harus kita terapkan nih dalam pemilu. Itu asas yang paling mendasar. Tapi ya kita tahu sendirilah ya. Mungkin untuk asas jujur, adil dan rahasia sepertinya agak gimana gitu ya betul. untuk sekarang gitu. Tapi mengenai tadi apa? Kunci sukses. Ya, kunci suksesnya. Kunci sukses dalam pemilu itu ada, kita namanya itu ada 4 pilar atau 4 elemen dasar dalam kepemiluan. Yang pertama itu adalah regulasi. Jadi kalau dalam pemilu itu kita harus tahu nih undang-undangnya terlebih dahulu. Kalau undang-undang terbaru tentang pemilu itu kan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, ya kan? Itu undang-undang kepemiluan. Kalau kita misalnya ada program atau kegiatan dalam negara, kalau tidak ada undang-undangnya kan kegiatan itu kan tidak akan berjalan dengan lancar ya. Tidak ada yang namanya kewajiban kita untuk melaksanakan gitu. Jadi udah diatur. Itu yang pertama regulasi. Dan yang kedua adalah pemilih. Kita nih, kita masyarakat umum itu sebagai pemilih, ya kan? Dan syarat-syaratnya itu apa aja sih? Yang pertama adalah warga negara Indonesia, tentunya ya kan? Terus yang kedua itu genap berusia 17 tahun pada saat pencoblosan. Kalau misalnya Kak, dia itu usianya kurang dari 17, tapi dia sudah pernah menikah, itu boleh. Oh, boleh ya Mbak? Boleh, karena kita menganggap dia itu dewasa, punya pemikiran yang dewasa, jadi bisa untuk memilih. Kalau misalnya dia belum umur 17, belum menikah, ya nggak boleh, walaupun cuma kurang 1 hari nih dia ulang tahun, itu tetap tidak boleh, tidak bisa dimasukkan ke dalam DPT.
Dan yang ketiga itu tidak dicabut hak politiknya. Kalau dicabut hak politiknya, jelas dong tidak boleh untuk memilih. Dan yang keempat itu adalah anggota TNI Polri itu dilarang untuk memilih. Karena apa? Mereka itu pejabat yang memang bekerja untuk negara. Jadi kenetralitasan mereka itu harus terjaga. Nggak boleh memihak satu dengan yang lainnya. Seperti itu. Dan itu tadi pemilih ya. Terus yang ketiga itu adalah peserta pemilu. Tahu kan peserta pemilu itu kita mengetahui ada partai politik. Iya, Partai politik, perseorangan yang biasanya maju di DPD, ya kan? Atau gabungan partai politik. Nah, ini yang disebut peserta pemilu yang kita pilih, ya kan? Yang kita pilih. Dan yang terakhir, karena tadi ada 4 pilar, yang terakhir ini adalah pamungkasnya, penyelenggara pemilu. Yang kita tahu ada KPU, Komisi Pemilihan Umum. Kedua ada Bawaslu, Badan Pengawasan Pemilu. Yang ketiga adalah DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Dan tiga-tiganya ini itu saling berkesinambungan satu dengan yang lainnya. Jadi tidak bisa dipisahkan karena mempunyai tugas masing-masing. Dan 4 pilar ini, yang pertama regulasi, kedua pemilihan, peserta pemilu, dan juga penyelenggara pemilu harus selalu berkesinambungan. Kalau salah satunya tidak ada, yang nggak akan jalan itu yang namanya pemilu. Seperti itu. Nah, ketika kita berbicara mengenai pemilu nih Mbak Sela ya, Ya. Kita kan pasti memasuki penyelenggaraan pemilu tuh kan. Benar. Pasti ada penyelenggaraannya. Nah, tugas masing-masing penyelenggaraan pemilu itu apa aja sih Mbak Sela? Yang tadi 4 pilar itu kan kita Iya. ambil yang penyelenggara pemilunya kan. Iya, betul. Jadi yang pertama KPU, Iya. Bawaslu, dan DKPP. Ini garis besarnya aja ya, karena kalau kita ulas satu persatu itu akan semakin banyak dan panjang karena tugasnya itu cukup terperinci gitu ya. Iya. Yang pertama dulu kita bahas tentang KPU. Nah, KPU ini itu tugasnya itu menyelenggarakan pemilihan umum. Jadi semua tahapan pemilu dari proses pemutakhiran data, terus pengiriman penyebaran C6, terus juga kampanye dan lain sebagainya itu dilakukan oleh KPU. Nah, kalau Bawaslu itu beda. Kalau Bawaslu itu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu. Jadi saling mengawasi lah. KPU ketika melanggar suatu administratif itu diselesaikan di Bawaslu. Ini tentang pelanggaran administratifnya aja ya. Oh iya. Ya kan? Itu dilakukan di Bawaslu. Ya kan? Terus kalau misalnya ada peserta pemilu yang tidak di ACC atau tidak ditetapkan sebagai peserta pemilu padahal dia udah mendaftarkan diri. Nah, ini juga bisa dilakukan di Bawaslu untuk penyelesaian masalahnya. Nah, Bawaslu ini berarti mengawasi betul. penyelenggaraan pemilu. Dan yang terakhir, yang ketiga itu adalah DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu, di mana dia ini bertugas untuk menjaga integritas dari KPU dan Bawaslu ketika mereka melanggar, misalnya anggota KPU atau Bawaslu melanggar kode etiknya, itu bisa diselesaikan di DKPP atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu gitu. Itu garis besarnya aja ya yang saya bahas di sini. Iya, nggak apa-apa. Nah, ini teman-teman mengenai penyelenggaraan pemilu terkadang terjadi kerawanan dan terjadi pelanggaran-pelanggaran nih karena oknum-oknum tertentu. Nah, di sini saya akan tanyakan kepada Mbak Sela, yaitu kerawanan dalam pemilu itu seperti apa Mbak Sela? Wah, kalau kerawanan ini banyak banget sih Iya, sebenarnya betul, ya banyak kan. banget. Kalau kita menganalisis data di lapangan, aduh, Iya. banyak banget tuh, nggak bisa kalau dijelaskan semuanya di sini ya. Iya, Tapi betul. yang paling sering itu adalah ketidakakuratan data. Iya. Kadang ada orang yang sudah meninggal, tapi tetap dicatat tuh, tetap ada, tetap dimasukkan. Itu kan tidak boleh. Itu tidak boleh dilakukan. Terus ada nih, dia sudah genap berusia 17 tahun. Iya. Tetapi sama KPU atau KPPS-nya tidak dimasukkan ke dalam DPT. Padahal kan dia sudah berusia 17 tahun, yang artinya dia berhak untuk melakukan pemilu, melakukan pencoblosan. Nah, seperti itu. Terus apalagi? Banyak yang dilakukan adanya kerawanan pemilu.
Dan yang paling kita tahu itu ya sebagai mahasiswa hukum, aduh ini tentang money politik, Iya, politik betul. uang. Ini sering banget dibahas ya kalau misalnya ada pemilu-pemilu, pasti beberapa peserta pemilu tuh langsung kasih uang ke masyarakat, Iya, ya kan? betul. 50.000 loh, 50.000 cuma 1 hari, tapi Iya. dampaknya 5 tahun ke depan kita kan nggak tahu ya Iya, kan? betul. Itu kerawanan pemilu tuh sebenarnya banyak banget ya teman-teman. Tapi yang paling sering itu ketidakakuratan data dan juga politik uangnya yang bermain itu. Selanjutnya nih Mbak Sela, ketika kita berbicara tentang kerawanan, tadi Mbak Sela juga ada menyentil mengenai kecurangan-kecurangan oknum-oknum tertentu nih. Nah, menurut Mbak Sela sendiri, jika kita menemukan kecurangan, apakah kita bisa melaporkan? Dan kita laporkan ke siapa nih Mbak Sela? Kadang kan anak muda itu dan rakyat kita ini takut gitu untuk melaporkan kecurangan-kecurangan yang terjadi pada saat pemilu. Nah, di sini saya tanyakan ke Mbak Sela, jadi kita harus melaporkan ke siapa Mbak Sela? Kalau ada kita menemukan suatu kecurangan dalam pemilu ya, Iya. ya kita laporkan ke Bawaslu, ya kan bisa kok dilaporkan ke Bawaslu karena kalau misalnya kita takut nih, ya kita ngomong, Pak saya tidak mau ikut sidang, saya hanya menyampaikan laporan saja kalau di desa A ini ada money politik dan lain sebagainya, itu kita bisa melaporkan ke Bawaslu. Kalau misalnya, tapi kan kita sebagai masyarakat awam kan pasti takut banget ya kalau dibawa-bawa, nggak mau ribet dan lain sebagainya. Tapi kalau setelah kita pikir-pikir nih, kalau kita mau negara kita ini maju dalam sistem pemerintahan, politik dan lain sebagainya, ya kita harus memberanikan diri untuk tetap berpegang teguh dalam kebenaran, ya kan? Terus menemukan keadilan. Gitu. Lalat nih loh. Duh. Lalat loh. Pak, lalat deh. Pak, lalat. Ada lalat tadi, serius. Terakhir loh padahal. Sudah. Ayo Bing. 1, 2, 3. Ketika kita memasuki Pertanyaan selanjutnya nih. Pertanyaan selanjutnya nih tentang kerawanan. Tadi kan Mbak Sela ada menyentil mengenai kecurangan yang terjadi pada saat pemilu. Nah, ini Mbak Sela, saya ingin menanyakan, jika kita menemukan kecurangan, apakah kita bisa melaporkan? Nah, kadang kan rakyat Indonesia sendiri ya, rakyat kita dan anak-anak muda itu nggak mau ribet. Iya, nggak mau ribet dan nggak mau nggak mau ikut campur gitu loh, iya, karena iya, takut bener, mungkin ya, karena ribet dan sebagainya. Nah, menurut Mbak Sela, jika kita menemui kecurangan seperti itu, apakah kita bisa melaporkan dan ke siapa? Oh, bisa banget loh kita sebagai masyarakat umum, bukan hanya tim kampanye aja yang bisa melaporkan, tapi kita masyarakat umum dan juga apalagi kita mahasiswa ya, kita bisa melaporkan ke Bawaslu tentang hal-hal yang terjadi. Misalnya ada kecurangan di desa A, ya kita laporkan ke Bawaslu dan kita bilang, saya tidak mau ikut di persidangan, tapi cuma melaporkan saja ada kejadian money politik misalnya seperti itu. Kalau misalnya kita nggak berani, aduh, gimana negara ini mau maju ya nggak sih? Iya, betul. Ya kita sebagai rakyat punya hak loh, punya hak untuk memberantas semuanya, punya kewajiban lah. Kita melaporkan saja ke Bawaslu. Apapun itu hasilnya, ya pokoknya kalau ada kecurangan ya tetap kita laporkan aja. Karena keberanian itu mahal harganya. Kalau kita berani, mungkin suatu saat nanti negara kita juga akan berkembang jauh lebih baik lagi. Seperti itu, Kak. Ingat nih teman-teman di rumah, jadi kalau kalian menemukan kecurangan-kecurangan yang terjadi pada saat pemilu, kita semua bisa melaporkan ke pihak Bawaslu. Jadi jangan takut ya, karena kan semuanya sudah dilindungi gitu. Nah, selanjutnya nih Mbak Sela, pertanyaan terakhir. Apa yang kita lakukan demi terselenggaranya pemilu yang lebih baik? Kemudian apalagi kita sudah mengikuti pendidikan mengenai kepemiluan. Selanjutnya tugas kita sebagai anak remaja ataupun generasi muda akankah seperti apa dan bagaimana Mbak Sela? Apa yang kita lakukan? Wah, kita itu harus, karena kita sudah menempuh pendidikan tentang kepemiluan di Bawaslu ya, Iya, betul. kita tetap harus
menyampaikan dong kepada masyarakat apa itu pemilu, terus kerawanannya, cara penyelesaian masalah, sengketa dan lain sebagainya. Kita jelaskan kepada masyarakat, kita beri sosialisasi yang lebih luas. Karena kan masyarakat kita ini kan cenderung apatis ya terhadap ini. Kalau hura-huranya itu waktu kampanye ataupun waktu pencoblosan aja. Gitu. Padahal sebelum pemilu dilakukan itu kita harus tetap mengontrol kebijakan yang ada, apa yang dilakukan oleh KPU, Bawaslu dan sebagainya ya, KPPS di TPS itu kita juga harus ikut mengontrol seperti itu. Apalagi kita nih anak muda ya kan, karena penduduk Indonesia ini berada mayoritasnya itu ada di usia produktif ya seperti kita. Kita wajib loh memberantas sesuatu hal yang membuat negara kita ini nggak maju-maju ya kan. Apalagi ini di bidang politik. Ini kan politik ya, pemilu. Pasti ada hubungannya dengan politik. Kita juga harus memberantas hoax yang tersebar. Ketika pemilu tuh banyak banget hoax, isu-isu sara, terus mendiskriminasikan beberapa suku, itu nggak baik untuk kita ke depannya. Dan juga teman-teman semua kita harus tetap ada dan berdiri dalam kebenaran. Apalagi kalau kita lihat nih ke depannya kalau kita salah pilih nih ya kan, hasilnya itu besar loh, berdampak besar bagi kita. Apalagi kan kita ini sering ada kasus korupsi ya kan. Kita mungkin mikirnya itu ke korupsi aja, tapi ada hal-hal yang lebih besar. Misalnya nih, dia udah terpilih, udah jadi bupati atau wali kota lah, tapi kebijakan-kebijakan yang mereka buat apakah mensejahterakan kita sebagai rakyat ya kan. Padahal kalau dalam negara demokrasi seperti kita, semuanya itu harus memegang teguh pada kesejahteraan dan kedaulatan rakyat. Itu yang paling penting. Apakah undang-undang yang mereka buat, apakah undang-undang atau regulasi yang mereka buat itu berdampak pada kita apa enggak, atau hanya mementingkan golongannya. Jadi tugas kita meminimalisir semuanya dengan tetap berpegang teguh pada kebenaran, seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton acara kita pada hari ini di acara talk show Bawaslu, dan saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa kembali. Siwas TV, Inspirasi cerdas, Bawaslu Kota Malang.